Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sudah banyak requestan di kolom komentar ingin mengulas permainan jadul ataupun permainan modern, atau bahkan ada yang menginginkan lagi permainan dari antar engine. Tapi kali ini saya akan coba untuk mendahulukan requestan pertama kawan yang menginginkan permainan Max Yue, juara dunia ke-6 setelah Alexander Alekhine. Tapi Max Yue ini kawan mendapatkan gelar juara dunia tidak dari tangan Alekhine, karena sampai meninggal kawan Alekhine masih mempertahankan gelar juara dunianya. Dan game dari Max Yue yang akan kita ulas ini saya ambil dari event turnamen di Italia di kota Venice tahun 1948. Saat itu Max Yue melawan Savelli Tartakower. Sayangnya di event ini Max Yue bukan juaranya melainkan Michael Najdorf, master catur asal Polandia atau berkebangsaan Polandia Argentina yang cukup terkenal di variasi Sicilian Najdorf kawan. Dan lawan dari Max Yue, Savelli Tartakower ini juga pecatur kelas atas di masanya dan cukup dikenal juga namanya kawan di variasi French Defense, khususnya variasi Tartakower. Dan langsung saja kita ke permainan ke atas papan. Di sini Tartakower pegang putih mengawali dengan pion E4, Max Yue pion E5. Kedua pemain bermain dengan Italian game variasi Giocho Piano, dan Tartakower memilih variasi klasikal dengan pion C3. Jelas ingin bermain dengan pion D4 di langkah berikutnya, di sini gajah B6. Walaupun ada tanda biru ini kawan, saya tidak menyebutnya langkah ini bukan langkah akurat, melainkan engine tidak menyukai variasi seperti ini. Saya ambil bahasanya seperti itu, memang dalam tahap-tahap pembukaan, ini merupakan tahap-tahap untuk mengembangkan ide bagi kedua pemain kawan. Ingin bermain seperti apa, inilah pondasi dalam permainan catur di tahap pembukaan seperti ini. Pada posisi seperti ini biasanya kuda F6 juga dimainkan oleh hitam. Dan di sini jawaban yang paling banyak dari putih adalah pion D3. Jika pion D4 langsung dimainkan untuk menyerang pusat, maka pion E pukul pion D4. Ada yang memukul balik dengan pion C, gajah akan melakukan skak di sini, ditutup oleh kuda di peta D2, terjadi pertukaran gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, kuda mendapatkan pion pusat E4, putih rokade. Ada juga yang bermain dengan jalur seperti ini kawan, ataupun pada posisi seperti ini pion D5 terlebih dahulu dimainkan sebelum rokade. Atau pada posisi seperti ini yang saya tunjukkan tadi, pada posisi ini tidak dipukul balik menggunakan pion C, putih juga bisa mendorong pion E5-nya terlebih dahulu. Dan jawaban yang paling jelas pada posisi ini kawan adalah pion D5. Kalian tidak perlu memindahkan kuda, sama-sama sekarang memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Pion putih pukul kuda F6, bukan langkah terbaik harusnya. Pada posisi ini gajah ke peta B5, atau jika melanjutkan dengan variasi seperti ini kawan, di awal-awal pembukaan seperti ini, mungkin terlihat pion kalian ini cukup hebat, bisa maju sekarang mengancam beteng, beteng digeser, raja rokade, menteri bergeser ke peta ini, gajah berkembang, menteri ambil pion, mungkin saja bisa terjadi permainan seperti ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Max Yue memilih dengan langkah gajah mundur ke peta B6 dan dilanjut dengan pion D4 sekarang. Menteri E7 rokade oleh Tartakower dan pion D6 jelas membuka diagonal terang bagi aktivitas gajah. Apakah nanti bertarung untuk menantang pertukaran gajah terang? Bisa jadi juga dilakukan oleh hitam. Pion H3, kuda F6, beteng E1, Max Yue rokade, dan kuda A3. Di era modern seperti ini kawan, gajah ditarik mundur terlebih dahulu ke peta B3 ataupun memainkan pion A4 menjadi pilihan utama. Tapi langkah kuda bergerak ke peta A3 jelas mungkin bermanuver nanti menepati spot pusat. Tapi jarang sekali kawan langkah-langkah ini dimainkan. Ada sekitar hanya 8 game di database dan dijawab dengan kuda mundur ke D8. Mungkin persiapan manuver ke peta ini kawan, nanti lompat ke peta ini bisa jadi, atau persiapan pion C6, atau langsung menantang pertukaran pion pusat bisa jadi juga, dan dibalas dengan gajah mundur ke F1. Nah sekarang saya coba menyoroti langkah gajah mundur ke peta F1 ini kawan. Langkah yang cukup defensif. Dalam permainan Italian game atau Ruy Lopez, biasanya gajah terang ini dipersiapkan di diagonal-diagonal ini kawan. Apakah tadi dari peta C4
langsung ditarik mundur ke petak D3 atau mundur ke B3 terlebih dahulu, kemudian ke petak C2 yang seringkali dilakukan oleh para pemain putih. Oleh karena itulah engine menandai dengan tanda biru, artinya langkah yang tidak akurat, bahkan juga tidak disukai oleh engine. Melangkah gajah mundur ke F1 ini cukup defensif. Selanjutnya Max Yue melangkah dengan kuda E8, malah membuat langkah yang tidak akurat, bahkan dinilai blunder oleh engine. Di sini Tata Kowar melanjutkan dengan kuda C4, memberikan pressure dan dibalas dengan pion F6. Pion A4 ingin mendesak posisi gajah gelap hitam. Di sini pion C6 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini, juga bisa menarik mundur gajahnya, langsung disikat oleh kuda B6, dipukul balik oleh pion A, menteri B3 skak. Ditutup oleh kuda E6, menteri ambil pion B6, selanjutnya pion G5. Max Yue mencoba menyerang langsung lewat sayap raja dengan membuka beberapa lajur. Cukup beresiko langkah-langkah seperti ini kawan, akan membuat rajanya semakin terekspos. Di sini gajah kembali ke C4, menempati diagonal ini kembali kawan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa gajah ini memang lebih efektif di diagonal A2 G8. Pion H6, langkah raja bergeser menghindari pin-pinan ini juga cukup bagus juga. Tapi di sini pion H6 dimainkan oleh Max Yue, memperkuat posisi atau bangunan pionnya kawan, dan dibalas dengan pion H4. Langkah ini sebetulnya juga kurang akurat menurut Stockfish. Di sini tadi kawan, pion D5 bisa juga dimainkan oleh putih. Setelah pion pukul pion, bisa dipukul balik oleh gajah, dan gajah menempati posisi yang bagus di sentral dan masih mendapatkan dukungan dari pionnya. Jadi walaupun ada serangan dari kuda, juga masih bisa di backup oleh pionnya. Tapi di sini tadi kita lihat pion H4 dimainkan, mungkin ingin membuka juga lajur-lajur di sayap raja, dan raja hitam H7. Pion pukul pion G5, kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat putih kawan. Saya tidak perlu menunjukkan langkah terbaik lainnya. Tadi pion B4 merupakan pilihan utama, tapi alasannya tak perlu saya tunjukkan. Perbedaannya juga cukup tipis, dan dijawab dengan langkah pion H pukul pion G5. Jelas membuka lajur H, beteng siap digeser, raja digeser ke sini, menteri bergeser ke H7, memberikan ancaman skakmat, dan dilanjut dengan langkah pion D pukul pion E5. 3 kali berturut-turut kawan, langkah-langkah putih ini selalu ada tanda tanya. Malah langkah ini menurut engine merupakan langkah kesalahan yang cukup dinilai nilai evaluasinya menurut gratis di parameter putih ini. Pada posisi seperti ini tadi, pion A5 dengan tujuan didorong kembali merupakan pilihan yang bagus menurut Stockfish. Tapi putih memilih pertukaran pion pusat, dijawab dengan langkah pion D pukul pion E5. Selanjutnya gajah E3, 4 kali berturut-turut. Langkah yang cukup rasional juga, melanjutkan pengembangan, mengkoneksikan kedua beteng untuk siap digeser ke lajur pusat atau gimana kawan. Dibalas dengan beteng H8, pion G3, 5 kali berturut-turut. Langkah-langkah tidak akurat dari putih. Rencana membuka ruang bagi raja naik agar betengnya bisa digeser ke lajur H. Di sini raja hitam G6, raja putih G2, 6 kali berturut-turut. Langkah-langkahnya tidak presisi kawan. Di sini tadi kawan, gajah mundur ke F1 merupakan pilihan terbaik. Jika menteri hitam bergeser ke H7, gajah tinggal naik lagi. Dan petak-petak ini cukup aman kawan, mendapatkan pengawalan dari kuda di petak H2, gajah-gajah juga mengawasi petak-petak terang. Tapi di sini tadi kawan, setelah raja hitam ke G6, putih memilih raja G2, berniat mengeluarkan beteng. Dan di sini kawan, balasan bagi hitam yang bagus ada 2 pilihan. Tidak bermain dengan langsung menteri ke petak H7 karena masih bisa diserang dengan beteng dan terjadi pertukaran beteng, hitam akan kehilangan momen. Di sini langkah terbaik adalah bermain dengan kuda-kuda. Pilihan pertama, kuda D6 dengan tempo mengancam gajah dan mengeluarkan kudanya agar segera aktif. Setelah gajah ditarik mundur, melakukan pengorbanan dengan kuda F4 selanjutnya untuk membuka diagonal terang bagi aktivitas gajah kawan. Di sini Max Yue langsung melakukan pengorbanan kuda ke F4 terlebih dahulu. Ini juga langkah terbaik. Dan pengorbanan diterima. Langkah kesalahan kawan berturut-turut. Sebelumnya tadi putih mempunyai pembukaan yang bagus, sangat solid, memberikan tekanan. Karena Max Yue tadi juga berani bermain lewat sayap raja kawan, mendorong pion-pionnya maju seperti ini. Akhirnya membuat putih juga kebingungan, yang membuat langkah-langkah kesalahan fatal. Sekarang posisinya berbalik,
hitam sudah dalam posisi yang bagus kawan. Dan Max Yue melanjutkan gajah H3 skak. Raja ke G3 kembali membuat respon yang kurang bagus. Dan sekarang hitam melanjutkan dengan pion E pukul pion F4 skak. Dipukul balik menggunakan gajah. Gajah harus dikorbankan kawan. Jika raja ini bergerak ke peta ini pun, gajahnya pun akan tewas dan ancaman berikutnya juga open skak. Jadi gajah harus menyikat pion F4 ini. Tidak langsung dipukul balik menggunakan pion. Max Yue bermain dengan menteri D7. Ancamannya jelas untuk melakukan skak di peta G4. Dihadang oleh kuda H2, barulah sekarang pion G pukul pion F4 skak diambil oleh raja. Kenapa tidak bergerak ke peta ini saja kawan? Maka selanjutnya gajah ini akan dikorbankan kembali skak. Jika raja tidak ambil gajah ini, kudanya akan tewas. Jika ambil gajah ini, beberapa langkah berikutnya juga skak mat kawan. 3 langkah berikutnya akan skak mat. Jadi pada posisi ini jika raja bergerak ke peta E2, beteng akan sikat kuda. Dan persiapan menteri juga melakukan skak di sini dan seterusnya kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Sampai di mana tadi? Saya juga lupa. Mungkin sampai sini pion pukul pion skak dan raja ambil pion dan dilanjut dengan beteng H4 skak. Raja ke E3, selanjutnya gajah G2. Mengancam kuda ataupun memberikan dukungan bagi beteng ambil pion ini skak kembali. Di sini ditutup oleh kuda F3. Engine menyerangkan pion F3 kawan walaupun kehilangan kuda tapi kuda lompat ke F3. Di sini Max Yue melakukan pengorbanan lagi pukul pion E4 dengan betengnya. Diambil oleh raja dan selanjutnya kuda D6 skak. Raja ke D3, di sini menteri F5 skak. Raja ke D4 dan di sini engine menyarankan langsung ambil kuda ini kawan, tapi Max Yue ada rencana lain dengan menteri F4. Raja mundur, menteri ambil gajah di J4 dan raja mundur ke C2, barulah sekarang gajah ambil kuda. Di sini pion B3, gajah E4 skak dikorbankan ataupun menantang pertukaran perwira kawan. Beteng pukul gajah, jika dipukul oleh beteng ya selanjutnya masih bisa dipukul oleh menteri. Di sini raja bergeser ke B2 dan menteri bergeser ke D3. Jelas ancaman C2 berikutnya. Di sini beteng G1 skak. Langkah terbaik terlebih dahulu beteng ini ke C1 kawan, tapi saya tidak perlu menunjukkan lagi. Posisi putih juga dalam posisi tertekan. Kita lanjut saja ke langkah aslinya, beteng G1 skak. Raja mundur ke F7, sekarang beteng C1. Di sini menteri D2 skak. Raja ke A3 dan pada posisi seperti ini kawan, ada dua pilihan. Apakah kuda melakukan skak di sini? Pion tidak akan berani pukul karena posisi pion kena pin. Di sini kuda dikorbankan di J4 skak. Diambil oleh pion. Kembali melakukan pengorbanan pukul pion A4 dengan betengnya. Diambil betengnya, selanjutnya menteri A2 skak. Raja bergeser, menteri bergeser skak di posisi seperti ini. Tartakower menyerah. Kenapa menyerah kawan di posisi ini? Padahal masih mempunyai sepasang beteng plus menteri. Karena menterinya yang ada di belakang raja ini akan tewas kawan. Kan masih bisa bergerak ke sini Raja Nabang untuk mendekati menterinya. Tapi satu langkah skak mat di sini. Ya, bergerak ke sini saja bang. Oke, saya ambil pion di peta F2 skak. Menteri kalian juga akan tetap tewas kawan. Percuma saja dilanjutkan. Nanti dengan komposisi semacam ini, ya menteri plus gajah sudah cukup untuk menghancurkan sisa-sisa sepasang beteng kalian. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini tadi, saat mendapatkan skak oleh menteri hitam di peta B2 ini dan persiapan pukul menteri yang ada di belakang, Tartakower pun menyerah. Cukup disayangkan kawan, di awal-awal pembukaan Tartakower sebetulnya pembukaannya cukup solid. Tapi ide-ide dari Max Yue tadi kawan di sayap raja mendorong pion-pionnya maju seperti ini tadi membuat juga kebingungan Tartakower. Berturut-turut melakukan langkah-langkah yang tidak presisi bahkan blunder. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.